masalah Palestina sama Israel ini, bagaimana lah? Ini udah nubuat. Makanya tadi saudara yang dari siapa? Yang dari Maluku bilang, lo kalau mau dibuka sejarah ya bukalah, buka dari awal. Kenapa? Saya mengamati begini, saudara-saudara kita yang Muslim di Indonesia, dia menganggap bahwa Israel itu mencaplok dari Palestina. Ini yang menjadi masalah. Yang kedua, mereka berpikir Muslim Brotherhood, jangankan Palestina, kasus Rohingya, ya kasus Rohingya di Birma itu juga mereka teriak-teriak. Terus kasus Rohingya itu ya Birma kan, terus Uighur yang di Cina juga teriak-teriak. Tapi ketika Birma bilang apa? Ini urusan negara saya. Konstitusi saya mengatakan kalau Birma bilang apa? Satu bangsa, satu tanah air, satu agama. Kalian jangan berkembang sini. Nah, karena Muslim Brotherhood, kita sibuk. Ini juga Palestina itu sebenarnya karena Muslim Brotherhood sebenarnya. Sekarang pertanyaannya ya banyak sekali. Mengapa Menteri Luar Negeri kenapa nggak pernah orang selain Muslim? Mengapa kita mendukung Palestina? Harusnya itu menjadi pertanyaan kita. Nah ini kita udah masuk jebakan. Saya tadi melihat Pak Dili John, kemudian Menlu lagi kan tetap itu juga Dirjen Asia Pasifik bagian Timur Tengah. Pokoknya Indonesia konsisten. Lupa dia bahwa kita sekarang ini menjadi anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap. Kalau menjadi anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap, kita harus netral. Karena di situ kita akan salah satu penyumbang. Penyumbang apa? Peacekeeping force. Benar, Pak Jenderal. Tetap pengamanan itu nomor satu dari bangsa ini. Nah iya, jadi sekarang ya, ketika Mesir perang sama Israel dulu, yang menjadi pasukan peacekeeping siapa? Indonesia. Indonesia kan? Indonesia. Ya, Pak Rais Abin, komandan kontingennya. Tapi itu Mesir dengan Israel. Nah sekarang kalau Israel sama Palestina, apakah Indonesia akan menjadi pasukan peacekeeping? Jelas ditolak sama Israel. Kita pasti setengah mati waktu Libanon aja, dia tidak setuju. Tapi akhirnya kita dengan diplomasi yang kuat Mabes TNI akhirnya disetujui. Jadi Menlu ngomong kayak gitu dia udah salah. Tidak netral. Tidak netral. Itu udah itulah makanya hati-hati. Karena dia nggak Lemhanas, makanya nggak tahu dia itu. Suruh ikut kuliah Pak Jenderal. Ya. Yang kedua, Pak Paul. Nggak lolos. Ya, lanjut. Saya mau ngomong, tapi saya kan saya bilang saya nggak paham saya belum mendalami betul yang namanya Bible. Tapi saya pernah membaca Bible ya. Coba bacalah dulu. Baca dulu ya. Kalau kita mau lihat mengapa Tuhan Yesus, saya nggak tahu Pak Paul mungkin tahu ya. Mengapa Tuhan Yesus berpesan kepada para rasulnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Persis. Mengapa Tuhan Yesus ya berpesan juga ya bukan berpesan ya mengeluh lihat Yerusalem. Dia merasa sedih melihat Yerusalem. Nah yang kemudian harusnya mereka ini sadar dong, Tuhan Yesus itu disalibkan di mana? Kan di kota Yerusalem, di Bukit Golgota. Nah, sekarang yang menjadi masalah saudara-saudara kita yang Israel ini nggak percaya ya bahwa Tuhan Yesus itu adalah raja yang ditunggu-tunggu. Nah, kembali lagi lah, kita kan harus berpikir sekarang, ya. Kita harus waspada, kita harus bertanya mengapa. Tapi coba Pak Paul ya, saya hanya mau komentar tadi Pak Dio Tambunan sempat saya dengar sedikit, jangan jadi wisata rohani. Ya, coba buka Wahyu 11 ayat 8. Mari kita diskusikan. Kalau bisa yang bahasa Inggris lah. Kalau yang bahasa Indonesia udah terjemahannya udah nggak karuan-karuan itu. Benar Pak Jenderal, kacau. Ya kalau LA itu Mas sudah saya bilang, saya pernah ngomong kok sarang setan di situ. Panggil itu, diskusi sama saya. Ya, oke Pak Paul tolong. Itu bukannya udah kita bahas itu kata auton itu. Bukan Wahyu 11 ayat 8. Iya, itu udah pernah kita bahas. Bukan.
Bukan, tapi will lie tulisan in the itu street of the great yang city. membuktikan bahwa itu bukan milik Palestina. Baca dulu, baca. Bukan, itu membahas dulu kan karena terjemahkan salah. Coba. Atau Pak Nugroho yang udah ketemu suruh baca. Wahyu 8 ayat Wahyu 11 ayat 8. That their bodies will be lie in the street of the great city, which is figuratively called Sodom and Egypt, where also the Lord was crucified. Oke. Di situ memang tidak disebutkan cuma kota besar. Tapi di bawahnya apa? Tuhan kita disalibkan. Jadi Tuhan Yesus itu disalibkan di mana? Coba baca bahasa Indonesianya Pak Paul. Mungkin supaya ngerti apa yang ada di Zoom ini. Di mana Tuhan mereka dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom, di mana Tuhan mereka disalibkan. Oke, kalau bahasa Inggrisnya Tuhan kita, tapi kalau Alkitab itu Tuhan mereka. Itu sudah dirubah kalau menurut saya. Tapi udahlah. Tapi yang kita pikirkan di sini bahwa mayat-mayat akan bergelimpangan di kota besar. Jadi memang sudah nubuat. Ya, satu lagi. Yang kemudian di situ apa lagi? Secara rohani adalah Sodom dan Mesir. Jadi Yerusalem itu Tuhan kota besar di mana Tuhan kita disalibkan, itu adalah Yerusalem kan? Nah, sekarang kenapa Yerusalem itu disebut Sodom? Sodom dan Mesir. Nah, ini kan harus kita analisa. Ya, mengapa kok Tuhan itu kita Wahyu loh ya. Kita Wahyu kitab terakhir itu. Ya, jadi di situ kita melihat sekarang memang kejadian ini sudah dinubuatkan. Ada lagi saya lupa ya karena saya memang tidak hafal. Cuman saya ada beberapa saja yang saya tahu. Ya katakan ini firman Tuhan loh ya. Sekarang Tuhan kita sama nggak dengan Tuhan orang Israel, Tuhan orang Nasrani, sama nggak dengan Tuhan Palestina? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau Tuhannya sama, harusnya tidak ada. Disinilah saya kadang-kadang bingung, ya benar nggak Tuhan yang disembah oleh mereka, ya orang Palestina, sama dengan Tuhan yang kita sembah. Nah, sekarang coba lihat, kapan itu Palestina masuk ke Israel? Sejak kerajaan mana? Kenapa sebagian wilayah Israel itu dikuasai? Kemudian artinya Israel. Tadi Pak Dio sudah ngomong, siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk. Ya. Tapi coba lihat, apa arti Israel? Anak yang disayang Tuhan, anak pilihan Tuhan. di situ kan kalau menurut Pak Paul, kalau di belakang itu Elohim. Ya, nah yang begini-begini kan karena si Somat itu tahu apa. Ya, ngomong kemarin, wah macam-macam lah. Ya. Nah sekarang kita bicara yang kita harus kemukakan ini seperti kata Pak lupa saya tadi namanya yang dari Maluku itu. Ya kembalikan sejarahnya dari awal. Kenapa orang Israel dipulangkan dari Mesir sama Nabi Musa ke tanah Filistin? Sekarang pertanyaannya, apakah Filistin yang sekarang itu Palestina? Itu bukanlah sejarahnya. Apa ya? Nah, yang begini-begini ini ya harus dibuka terang benderang biar juga Indonesia tahu. Di negara ini sibuk, masalah banyak. Ingat ya, bahwa di apa namanya perintah konstitusi yang kelima ikut serta ya dalam ketertiban dan perdamaian dunia yang abadi berdasarkan keadilan. Adil nggak kita sekarang? Nah, kemudian coba lihat kenapa Endorgan ngomong. Endorgan ngomong, saya akan sampai kapanpun saya akan membebaskan Yerusalem dari Israel. Ini kan saya bilang kita konflik paradigma. Konflik paradigma ketika apa? Ketika Donald Trump memindahkan ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem. Persis. Nah, terjadi benturan yang luar biasa sekarang ini. Ya kan? Tiba-tiba Endorgan ngomong. Nah sekarang kita ini, saya mohon maaf ya, ini belum terbukti aja bahwa kegiatan khilafah yang ada di Indonesia itu semua disupport sama siapa? Sama Endorgan.